Kita sering mendengar narasi meritokrasi. Siapa yang paling cerdas dan bekerja paling keras, dialah yang paling akan kaya. Seolah-olah kekayaan adalah hadiah langsung dari skor IQ kita. Tapi benarkah begitu? Data empiris justru menunjukkan kenyataan yang jauh lebih pahit. Faktanya, kecerdasan tinggi atau IQ bukanlah faktor dominan dalam mencapai kekayaan luar biasa. Hubungan antara keduanya ternyata sangat lemah hingga moderat. Statistik menunjukkan korelasi IQ dan pendapatan hanya di angka 0,2 hingga 0,4%. Artinya, pintar mungkin membantumu dapat kerja bagus, tapi tidak menjaminmu jadi konglomerat. Ada perbedaan mendasar antara pendapatan dan kekayaan. Kecerdasan mungkin menaikkan gajimu, tapi akumulasi aset dipengaruhi faktor di luar otak. Coba lihat perbandingannya. Distribusi IQ manusia berbentuk kurva lonceng, artinya rata-rata orang punya kecerdasan yang mirip. Tapi distribusi kekayaan bentuknya happy tail, sangat ekstrim. Seperti yang dibahas oleh Perry Irwandi dalam riset Jay Jacorsi, orang ber-IQ tinggi tidak memiliki keunggulan signifikan dalam mengumpulkan net worth dibanding mereka yang ber-IQ rata-rata. Kenapa? Karena ada variabel lain yang jauh lebih kompleks, modal sosial, akses sumber daya, dan struktur ekonomi. Mari kita gunakan analogi dua Einstein. Einstein A lahir di keluarga mapan, ia punya tiket emas, nutrisi terbaik, pendidikan elit, dan koneksi ayah yang bisa langsung menghubungkannya ke investor. Di sisi lain, Einstein B lahir dari keluarga prasejahtera. Otaknya sama jeniusnya, tapi sepulang sekolah ia harus berpikir bagaimana dapur tetap mengepul, bukan memikirkan rumus fisika. Perbedaan terbesarnya adalah fearless innovation versus survival mode. Si A bisa mengambil risiko ekstrim karena ada jaringan pengaman. Gagal 10 kali baginya adalah pelajaran yang dibeli dengan uang. Tapi bagi si B, satu kegagalan bisnis berarti kehancuran finansial total keluarga. Ketakutan ini secara perlahan membunuh kreativitas. Si B terpaksa mengambil pilih aman demi bertahan hidup, meskipun otaknya mampu menciptakan penemuan dasar atau penemuan besar. Dan si B terpaksa berdarah-darah. Thomas Piketty dalam risetnya menunjukkan bahwa kekayaan tumbuh lebih cepat melalui modal atau investasi aset daripada melalui tenaga kerja. Ini menjelaskan mengapa anak dari keluarga 1% teratas punya peluang 10 kali lebih besar menjadi inovator. Bahkan, ada fenomena menyedihkan. Anak kurang berbakat dari keluarga kaya tetap punya peluang sukses lebih tinggi dibanding anak sangat berbakat. Dari keluarga miskin, secara psikologis ini disebut bandwidth property. Kapasitas otak si B habis hanya untuk memikirkan cara membayar hutang dan makan hari ini, sehingga tidak ada ruang tersisa untuk berpikir visioner. Perry Irwandi juga menekankan pentingnya luck, keberuntungan, dan momentum. Riset dari Plucino menunjukkan individu dengan kecerdasan rata-rata namun punya keberuntungan tinggi lebih mungkin sukses daripada si jenius yang tidak beruntung. Jangan lupa faktor koneksi. Di Indonesia, sekitar 80% pekerjaan aja didapat dari koneksi. Sosiologi Pierre Bourdieu menyebutnya modal budaya dan modal sosial. Saat si A gagal, lingkaran sosialnya akan menariknya kembali ke atas. Namun saat si B gagal, ia sering terisolasi dan sulit untuk bangkit dari kegagalan. Jadi, apakah menjadi pintar itu sia-sia? Tentu tidak dong. Menjadi pintar adalah kewajiban agar hidup lebih mudah dan risiko miskin berkurang. Namun, kita harus berhenti menghakimi mereka yang belum sukses hanya dengan dalih kurang kerja keras atau kurang pintar. Karena kekayaan adalah hasil dari kombinasi struktur ekonomi yang mendukung, jaringan sosial yang kuat, dan keberanian untuk gagal yang disokong oleh modal. Intelektual mungkin membawamu ke garis start, tapi modal dan keberanian untuk bangkitlah yang membawamu ke garis finish. Dunia akan jauh lebih maju jika semua Einstein terlepas dari mana mereka lahir, memiliki kesempatan yang sama untuk gagal dan bangkit kembali. Dan untuk kepada Anda-Anda yang sudah berkeluarga, didiklah anak-anak Anda supaya tidak ada regenerasi struktur kemiskinan dan bisa berpikir kritis karena tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Anda sendiri, para keluarga. Oke.